Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anak Bapak sekalian dan juga para dewan guru yang saya hormati, sekitar 5 menit lagi kalau Bapak tambah 10 menit kira Bapak lah. Yalah. Nah, jadi pada hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan tentang kita sudah belajar najis, kemudian beristinja sudah, kemudian wudhu, mandi wajib sudah, tayamum sudah. Terakhir semalam apa? Oh syahadat lah, syahadat minggu kemarin. Nah setelah syahadat, rukun Islam yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang syahadat. Syahadat ada 2, syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Dua-duanya tidak boleh terpisah, harus sama-sama ada, karena itu adalah syarat kita untuk masuk Islam. Nah sekarang rukun Islam yang kedua adalah sholat. Mudah-mudahan cukup. Jadi Bapak akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara sholat yang benar, yalah. Meskipun anak-anak Bapak sekalian, tata cara sholat itu pun banyak ternyata riwayatnya. Kada baku, tidak baku, hanya satu gerakan. Maksudnya ketika orang takbir memang seperti ini kada. Atau ketika bersedekap hanya seperti kita yang kayak ini. Tidak. Ada banyak. Bersedekap ini aja ada beberapa pendapat ulama. Ada yang di bawah pusat, ada yang di atas pusat, ada yang di dada, bahkan ada yang tanpa bersedekap, bebas. Nah jadi meskipun seperti itu Bapak akan memberikan contoh yang standar kita aja, yang sesuai dengan kita, yalah. Oke Bapak mohon izin berdiri. Ini kada perlu lagi kayaknya lah Pak. Nih perlu lah ini. Ikuti aja lah. Oke, perhatikan. Salat itu adalah aqwalun. Definisi salat aqwalun adalah perkataan-perkataan. Yang pertama aqwal, yang kedua af'alun, pekerjaan-pekerjaan atau perilaku tubuh, perkataan dan perbuatan. Muftatahatun, yang diawali dengan takbir, yalah. Wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi salat adalah definisinya setiap pekerjaan, ada termasuk pekerjaan, perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i ada 13 rukun di dalam rukun salat. Langsung saja. Yang pertama adalah berdiri. Seperti apa Pak berdirinya? Berdirilah senyaman mungkin. Paham senyaman mungkin? Artinya senyaman itu standar. Nah, sesuai dengan bahu. Sesuai dengan bahu. Jelas kira-kira? Ya. Itu yang pertama. Kada kebesaran, kada juga terlalu rapat. Paham? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berdiri tegap, sebelumnya kada kau berdiri Pak kayak Pak? Duduk, boleh duduk. Bekursi kah? Atau kalau kada bekursi, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, bukan duduk yang biasa. Ketika mampu yo duduknya, iyalah. Ketika kada kawa pae ulun desa kada kawa, duduklah senyamannya, sebisanya. Paham kira-kira? Oke. Kada kawa duduk Pak kayak Pak? Ujar Nabi, alal jambi, berbaring. Hendak betilantang kah? Kayak Pak kawa umpama pernah ada kawan Bapak terseret mobil di bawah mobil 2 km
habis belakangnya, rahangnya patah di sini. Pokoknya luar biasa. Selama 6 bulan hanya berbaring itu behereng kiri atau ke kanan atau tengkurap. Kan jadi gitu. Kayak apa aja sakawanya kerjakan. Yang penting tetap sholat. Itu yang pertama. Yang kedua nih, niat. Seperti apa niat? Niat itu sesuai dengan sholatnya ialah. Nah, ya Allah, kalau sholat subuh, ya Allah, ulun mengerjakan sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sudah niat, paham? Adapun lafadz adalah usolli. Niat hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun sholat. Tertinggal niat kada sah sholatnya. Paham? Tertinggal niat kada sah. Kayak apa ulun tiba-tiba umpat biasa aja kayak orang Allahu Akbar. Pas membaca Al-Fatihah, kada ingat berniat. Kada ingat lalu berniat. Kayak apa? Ulangi. Batal. Karena kada sah. Jelas kira-kira? Oke. Berdiri tegap sudah. Niat sudah. Yang ketiga adalah rukun selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Makanya membaca Al-Fatihah itu harus benar. Yalah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Setelah membaca Al-Fatihah, Pak, surah iftitah apa enggak ya Bapak? Sunnah. Jadi berdiri tegap. Nih, niat sambil dihafal ialah berdiri tegap, niat Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, rukun selanjutnya adalah ruku. Nah, ini praktek. Bapak praktekkan seperti apa ruku. Ruku itu kalau di dalam hadis, mata memandang ke bawah ke tempat sujud, sedangkan badan rata-rata air. Artinya kayak ini. Nah, kira-kira pas? Mata tetap ke bawah, kada boleh kayak ini. Tetap ke bawah. Posisi tangan mencengkram nih lintuhut. Nah. Paham? Nah, kada terlalu ke bawahnya, ada juga nang kayak ini. Ada juga nang kayak ini, nah kulir rokok. Kayak itu aja. Jadi harus sempurna. Tahulah ujar Nabi, bila kada sempurna. Nabi pernah berpandir kepada para sahabat. Ujar Nabi, wahai sahabatku, tahulah siapa itu pencuri. Tahulah siapa itu pencuri. Jar sahabat, orang yang mengambil harta orang lain ya Rasulullah. Iya, itu pencuri, cuman ada lagi pencuri selain itu. Ujar sahabat adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan pian aja ya Rasulullah yang tahu. Selain daripada itu, ujar Nabi, yang sebenar-benarnya pencuri itu adalah orang yang tidak menyempurnakan gerakan sholat. Paham kira-kira? Artinya bujur-bujur ruku. Coba berdiri. Nugraha ada nugraha? Mana nugraha? Kadada. Paling ujung siapa ngarannya? Bapak kada hafal. Praja, ya Praja berdiri, Praja. Tolong, ya. Silakan. Coba Praja praktekkan ruku. Ruku di situ aja. Lain beruku, lain lah. Ruku. Coba aja ruku. Yang kayak Bapak contohkan tadi. Iya. Nah, itu belum. Karena badannya masih membungkuk. Paham lah? Nah, bujur-bujur. Tahulah anak-anak Bapak sekalian, ketika ruku kalian benar, itu terasa otot hamstring nih, paha bagian belakang itu kencang. Nah, dan itu relaksasinya nyaman ketika kita benar-benar bisa ruku dengan sempurna. Coba Sahrul berdiri Rul, contohkan ruku. Lagi turunkan. Ya, nah seperti itu ialah kada kawa pengrata bujur, kada kawa papan jeneng kawa rata.
Nang kawarata bujur papan aja. Sudah, kira-kira jelas? Hah? Bibinian sama, disederhanakan aja. Artinya kada sama aja persoalan, sama roko bibinian itu sama. Yang beda itu kena sujud. Yang beda itu kena di sujudnya. Kira-kira jelas roko di sini? Ujar Imam Syafi'i, roko beserta tumak ninah itu wajib. Apa tumak ninah? Berhenti sejenak. Maksud berhenti sejenak itu jangan nang kayak nang ayam mematok umpan. Nah. Ini ada Bapak melihatakan, cuman Bapak mahadang momen pas kena nih Jumat Baiman nih. 5 menit lagi nah. Jadi najar. Allahu Akbar. Langsung sujud. Seapa tumak ninah durasi kita berhenti sejenak itu seapa? Ujar ulama, sekedar membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sekedar itu. Bertahan bujur-bujur. Supaya apa? Nang tuha di belakang diganang kai nini nang sidin sudah nah. Kada kawal lagi dah pinggang. Itu nang diganang, iyalah. Atau orang nang asam urat kada kawal terlalu cepat berdiri atau hendak duduk bagamat dulu tangan hulu badahulu. Itu diganang. Jadi kayak apa yang nyaman? Nah. Habis kayak ini Allahu Akbar Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih Sami Allahu liman hamidah. Nyaman. Kalau diikuti iyalah bisa diikuti. Setelah ruku dengan tumak ninah apalagi i'tidal. I'tidal itu adalah mengembalikan posisi yang tadinya i'tidal itu artinya lurus. Asalnya kan lurus kita iyalah ketika membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, meluruskan badan. Sekedar apa i'tidal itu? Sekedar badan itu pas tegap sambil membaca Rabbana walakal hamdu. Kayak apa contohnya? Nah, Bapak di sini aja lah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih Sami Allahu liman hamidah. Tegap sudah nih, itulah i'tidal. Kalau yang kayak ini itu belum. I'tidal juga dengan tumak ninah. Kada boleh terlalu cepat, apalagi imam. Iyalah, apalagi imam. Kada boleh terlalu cepat, harus ada tumak ninahnya. Kecepatan kada ada tumak ninah, kalambatan terlalu lambat. Nah, makmum gerunuman iyalah dan lain sebagainya. Setelah i'tidal apalagi rukunnya? Sujud. Nah, ketika sujud itu usahakan seluruh 7 anggota badan. Ujar orang kampung itu menyambat anggota 7 menyentuh lantai. Apa-apa anggota 7? Kedua tumit 2 dah. Kedua lutut 4 sudah. Pon, itu tumit jar. Apa ujung kaki iyalah. Kena tabalik ya. Ujung kaki, kemudian 2 lutut, 2 tangan, dahi. Sunnah menyentuhkan hidung. Sunnah menyentuhkan hidung. Karena itu harus tersentuh ke lantai, maka rambut jangan sampai menutupi. Dan ketika berkupiah, kalau Bapak kayaknya berkupiah sujud pasti kada kena nih, maka harus diangkat sedikit. Paham kira-kira? Coba praktekkan ruku. Bapak contohkan. Yang di muka kena Bapak suruh melihatilah. Nah, maaf pembelangnya aja lah. Tidak terlalu luas. Ini ada juga orang nang ruku tuh sujud tangan lah. Pernah kada melihat? Pernah. Ya kalau ada juga nang kaku sambil sholat sambil kulir. Sholat sambil kulir tuh kayak apa? Nang kayak siput nang mengulir bangun subuh tuh nah. Najar. Tangan ke sini nah kalau tuh. Ada juga nang anak sambil guring mengantukan tangan ke lantai kayak kekanakan iyalah, kayak anjing. Itu jir Nabi nang disebut sholat sujud anjing. Memang ada istilahnya. Jadi kayak pas sederhana, sedang-sedang aja. Posisikan senyaman mungkin, lebari pada bahu sedikit. Nah. Dan letakkan posisi tangan itu pas sejajar telinga, paham?
sejajar telinga. Nah, lihat. Paham? Dan posisi kaki itu dirapatkan. Jelas lah kira-kira? Oke. Coba praktek. Husnil coba Nil. Di sini Nil. Maju. Biar tahu, iyalah. Biar bisa, karena ini Husnil biasanya langganan imam. Dah. Hadap ke sana. Ya. Hadap ke sana. Sujud. Ya. Sujud. Nah, iya. Jelas kira-kira. Itu sedang, kada terlalu luas, kada terlalu handap. Ya, Husnil silakan kembali. Sampai sini paham? Adakah lagi yang ditanyakan? Sampai di sini dulu, mulai dari berdiri tegap sampai sujud, adakah yang ditanyakan? Untuk laki-laki seperti tadi. Untuk perempuan ada perbedaan sedikit. Apa perbedaannya? Kalau laki-laki tangannya dibuka, maksudnya selebar dada. Kalau perempuan itu merapat. Merapat. Kira-kira sampai sini jelas? Habis waktunya sudah ya, mana? Bersambungkah atau habisakan minta 5 menit lagi? Habiskanlah. Oke, Bapak minta rela waktunya. Mudah-mudahan berberkat. Setelah sujud, rukun selanjutnya adalah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud kayak biasa. Perhatikan kakinya yang paling penting. Ini disebut namanya, perhatikan. Duduk antara dua sujud juga termasuk rukun. Kayak apa? Duduk antara dua sujud itu. Ini disebut juga namanya duduk tawarruk. Apa tawarruk? Duduk tawarruk. Tawarruk itu asalnya katanya warikun. Warik? Apa warik? Nih. Pipi pantat, pipi burit itu warik. Artinya duduk menduduki pipi pantat ke kaki. Nih contohnya batisnya. Nah, paham? Ini harus ditungkat, bahasa kampung ditungkat. Kada boleh kayak ini. Kada boleh. Yang kayak ini kada ada riwayatnya, tapi kalau kayak ini ada. Paham? Jadi hanya boleh dua, antara kayak ini atau kedua-duanya ditongkat. Kalau kayak ini kada ada. Paham? Ya. Sampai sini jelas? Setelah duduk antara dua sujud, yang terakhir, bukan yang terakhir, selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Kayak duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir adalah namanya duduk iftirash. Nah, duduk iftirash itu iftirash yang tadinya pantat kita duduk menduduki kaki, tawarruk, yang ini iftirash. Nah, paham sampai sini? Ini pun harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Kada kawa pai luka, pokoknya setiap kali kada kawa atau luka semampunya, pahamlah. Ulun pai kada kawa keempatnya atau kelimanya, 2 aja kawa, kada apa-apa. Semampunya. Sampai sini jelas? Oke. Kemudian setelah itu apalagi? Membaca tasyahud termasuk rukun. Hafalah tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sini dan wajib rukunnya tahiyat, tasyahud, kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Sampai situ rukun. Paham kira-kira? Setelahnya lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu sunnah. Tapi bagus benar kalau diamalkan biar hafal. Karena semalam kelas 12 IPA kah belajar sembahyang kifayah, dan itu yang dianjurkanlah salawat Ibrahimiyah, itu salawat yang ada di dalam salat. Karena itu adalah salawat yang paling afdol, makanya dimasukkan ke dalam salat. Setelah membaca tasyahud, tahiyat dan tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi, yang terakhir adalah apa? Tertib dulu. Tertib itu apa maksudnya? Berurutan, kada boleh tepaling. Paham? Yang terakhir baru salam. Seperti apa salam? Nih, perhatikan salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Nih, gerakan kepalanya lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang Bapak pernah belajar. Baru kemudian mengusap, disunahkan mengusap muka. Alhamdulillah rabbil alamin. Baru membaca istighfar 3 kali. Nah, sampai di sini paham? Kemudian posisi tangan. Kalau guru sekumpul melajari posisi tangan kita adalah, iyalah seberatan tahu kayaknya. Nah, ini 2, sisakan 2. Nah, memegang pergelangan sendinya 2 di sini. Letakkan di atas pusat, di bawah solar plexus, di bawah dada, tulang dada. Paham kira-kira? Dah. Kalau yang lain hendak yang di sini jangan disalahkan orang lah. Ini ada juga yang sembahyang di sini. Biasanya bubuhan-bubuhan salafi, jangan disalahkan. Ada juga nih pendapat mazhab Maliki, kada apa-apanya, jangan disalahkan. Karena itu adalah perbedaan pendapat dalam mazhab. Dan ingat tadi harus tumakninah. Semua mazhab mengatakan tumakninah itu wajib hukumnya. Tertinggal tumakninah terlalu cepat, maka tidak sah salatnya. Kenapa kada sah? Karena kehilangan rukun. Oke, Bapak kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang sholat ini. Nah, kalau sudah sampai sholat ini Bapak agak nyaman sedikit, karena sholat ini kan kita praktek terus setiap hari, iyalah. Nah, mungkin kita bisa aja selanjutnya kita tema-temanya tema sirah nabawi kah diselang-seling. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.